Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama aku Rika Nurmaisaro dan aku akan kembali menemani kalian untuk belajar materi kekongruenan. Apabila pada video sebelumnya kalian telah mempelajari konsep kekongruenan dasar sebagai dasar kesamaan bangun datar, pada video kali ini kalian akan mempelajari kekongruenan segitiga, yaitu cara menentukan apakah dua segitiga memiliki bentuk dan ukuran yang sama secara matematis. Pembahasan akan difokuskan pada syarat-syarat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk membuktikan kesamaan dua segitiga secara tepat. Langsung saja kita ke kekongruenan segitiga. Anak-anak, dua segitiga yang kongruen itu memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menunjukkan apakah dua segitiga kongruen atau tidak, cukup ukur setiap sisi dan sudut pada segitiga. Kemudian bandingkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC yang diketahui kongruen dengan segitiga DEF yang dibuktikan dengan adanya sisi-sisi yang saling bersesuaian dan juga sudut-sudut yang saling bersesuaian. Di mana untuk sisi yang saling bersesuaian ada sisi AC yang sama dengan sisi EF, lalu ada sisi AB yang sama dengan sisi DE, lalu ada sisi BC yang sama dengan sisi DF. Lalu untuk sudut yang bersesuaian ada sudut BAC di sini yang bersesuaian dengan sudut DEF di sini. Lalu ada sudut BCA yang bersesuaian dengan sudut EFD. Lalu ada sudut ABC yang bersesuaian dengan sudut EDF di sini, sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan juga segitiga DEF saling kongruen. Nah, selanjutnya adalah syarat kekongruenan pada segitiga. Ada beberapa syarat kekongruenan pada segitiga, di antaranya adalah syarat pertamanya yaitu SSS atau sisi-sisi-sisi. Artinya, sisi-sisi pada kedua segitiga kongruen yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi sisi yang biru itu sama, lalu yang sisi hijau itu sama, yang ungu juga sama, sehingga kedua segitiga ini kongruen dan memenuhi syarat yaitu sisi-sisi-sisi. Syarat selanjutnya yaitu sisi sudut sisi. Artinya, dua sisi pada kedua segitiga kongruen yang bersesuaian itu sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Ilustrasinya adalah seperti ini. Di sini ada sisi yang bersesuaian, di sini juga ada sisi yang bersesuaian. Nah, di sini ada sudut yang diapit oleh kedua sisi. Dan ini sudutnya itu besarnya adalah sama. Sehingga kedua segitiga ini kongruen dan memenuhi syarat yaitu sisi sudut sisi. Syarat ketiga adalah sudut sisi sudut. Artinya, dua sudut pada dua segitiga kongruen yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang diapit dua sudut sama panjang. Ini adalah ilustrasinya di mana di sini ada sudut, di sini juga ada sudut. Nah, di sini ada sisi yang sama panjang dan saling bersesuaian, sehingga kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Syarat terakhir adalah sisi sudut sudut. Artinya, satu sisi yang bersesuaian pada dua segitiga kongruen itu sama panjang dan dua sudut setelah sisi yang bersesuaian pada dua bangun segitiga kongruen itu sama besar. Ilustrasinya adalah seperti ini, di mana di sini ada sisi, di sini juga ada sudut, di sini juga ada sudut, sehingga kedua segitiga ini kongruen dan memenuhi syarat yaitu sisi sudut sudut. Pembahasan selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada beberapa contoh soal yang disajikan. Nah, ini untuk yang pertama yaitu disajikan ada dua segitiga yaitu segitiga ABC dan juga segitiga DEF. Untuk pertanyaannya adalah perhatikan gambar di atas. Apakah kedua segitiga di atas itu kongruen?
Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita perlu memperhatikan terlebih dahulu pada gambar. Kita melihat bahwa pada gambar disajikan beberapa informasi, di antaranya ada sudut CAB yang itu sama dengan sudut FDE yang disimbolkan dengan tanda X di sini. Lalu ada sisi AB yang sama dengan sisi DE yang disimbolkan dengan garis berwarna merah. Lalu ada sudut ABC yang sama dengan sudut DEF yang disimbolkan dengan huruf O. Sehingga didapatkan bahwa sisi BC juga akan bersesuaian dengan sisi EF, lalu AC yang bersesuaian dengan sisi DF, sehingga juga diketahui bahwa sudut BCA itu sama dengan sudut EFD. Artinya, kedua segitiga di atas kongruen dan berdasarkan gambar memenuhi syarat, yaitu sudut, sisi, sudut. Nah, ini adalah contoh soal kedua. Disajikan dua buah segitiga juga. Untuk pertanyaannya adalah buktikan bahwa kedua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita lagi-lagi harus memperhatikan gambar atau memperhatikan informasi yang disajikan pada gambar, di mana kita harus memperhatikan segitiga ABC dan juga segitiga DEC. Terlihat bahwa sudut ACB itu sama dengan sudut DCE karena saling bertolak belakang dengan 90 derajat. Sehingga menghasilkan bahwa panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi EC. Sehingga sudut ABC itu sama dengan sudut DEC. Nah, untuk mencari sudut DEC, kita dapat menggunakan rumus 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 32 derajat menghasilkan 58 derajat, yang artinya sama dengan besar sudut B, yaitu 58 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua segitiga kongruen yang memenuhi syarat sudut, sisi, sudut. Untuk soal selanjutnya adalah ini. Pada gambar di atas diketahui ada segitiga KLM yang kongruen dengan segitiga PST. Maka carilah sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga. Untuk mengetahui sisi-sisi yang bersesuaian, terlebih dahulu kita perhatikan gambar yang disajikan dan mengetahui informasi apa saja yang ada pada soal. Nah, pada kedua segitiga diketahui ada beberapa sudut yang bersesuaian, yaitu ada sudut M yang sama dengan besar sudut S, yaitu 70 derajat. Kita perhatikan lagi bahwa sisi ML itu juga sama dengan sisi SP, sehingga sudut P ini seharusnya sama dengan sudut L, yaitu 35 derajat. Sehingga menghasilkan sudut T juga akan bersesuaian dengan sudut K. Jadi, berdasarkan kesesuaian sudut-sudut pada kedua segitiga, kita bisa menyimpulkan sisi-sisi yang bersesuaian. Di antaranya adalah sisi ML yang sama dengan sisi SP, lalu ada sisi MK yang sama dengan sisi SP, lalu ada sisi KL yang sama dengan sisi TP. Soal selanjutnya adalah ini. Soalnya adalah diketahui ada dua buah segitiga sama kaki yang kongruen, yaitu segitiga MNO dan segitiga PHR. Kita harus menentukan sudut R pada segitiga PHR. Jadi kita harus menentukan sudut R yang ada di sini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan dulu sudut puncak yang ada pada kedua segitiga, yaitu sama-sama 70 derajat. Karena diketahui bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki, maka besarnya R dan juga besarnya P itu seharusnya sama. Sehingga untuk mencari salah satu sudut kaki dari segitiga ini atau segitiga sama kaki, kita dapat menggunakan rumus, yaitu sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 55 derajat. Soal selanjutnya adalah contoh soal kontekstual. Nah, di sini ada ilustrasi. Nah, untuk soalnya adalah
Untuk memperindah gerbang Gua Gong Pacitan dipasang 2 ornamen kayu berbentuk segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF yang harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Apabila diketahui AB sama dengan 2X plus 6, BC sama dengan 14 cm, AC sama dengan 16 cm, DE 18 cm, EF sama dengan X plus 10 cm, DF sama dengan 16 cm, serta sudut ABC dan sudut DEF merupakan sudut apit yang sama besar. Berdasarkan data tersebut, tentukan syarat kekongruenan segitiga yang digunakan, pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian, nilai X agar kedua segitiga kongruen, luas segitiga ABC, serta keliling segitiga DEF. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya kita akan pecah dulu gambar dari ornamen ini. Kita hasilkan ini segitiga ABC dan juga DEF, di mana di sini juga terdapat informasi yang diketahui pada soal. Lalu di sini juga diketahui bahwa ABC itu sudutnya ini juga sama dengan sudutnya pada DEF ini. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu syarat kekongruenan segitiga yang akan digunakan. Nah, syarat kekongruenan yang digunakan dalam permasalahan ornamen ini adalah sisi, sudut, sisi. Karena dalam soal diketahui ada satu sudut yang bersesuaian, yaitu sudut B yang sama dengan sudut E, dan posisinya diapit oleh kedua sisi yang sama panjang, yaitu sudut B yang diapit oleh sisi AB dan juga CB, lalu ada sudut E yang diapit oleh sisi DE dan juga FE. Soal kedua yaitu tentukan pasangan sisi dan sudut yang saling bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian diantaranya adalah AC yang sama dengan DF, lalu ada AB yang sama dengan DE, lalu ada BC yang sama dengan EF. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian diantaranya adalah sudut B yang sama dengan sudut E, maka sudut C juga akan bersesuaian dengan sudut F, dan sudut A juga akan bersesuaian dengan sudut D. Soal ketiga adalah tentukan nilai X agar kedua segitiga kongruen. Apabila pada soal diketahui bahwa nilai dari sisi AB adalah 2X plus 6 cm, kita harus mencari sisi yang bersesuaian dengan sisi AB. Nah, sisi yang bersesuaian dengan sisi AB adalah sisi DE. Nah, panjang sisi DE adalah 18 cm, sehingga untuk mencari nilai X pada sisi AB dapat dicari dengan cara AB sama dengan DE. 2X plus 6 cm sama dengan 18 cm. 2X sama dengan 18 cm dikurangi 6. 2X sama dengan 12 cm. X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 6 cm. Lalu selanjutnya adalah untuk menentukan sisi EF yang panjangnya diketahui adalah X plus 10. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari sisi yang bersesuaian dengan sisi EF, yaitu adalah sisi BC yang panjangnya adalah 14 cm. Sehingga untuk mencari nilai X pada sisi EF dapat dicari dengan cara EF sama dengan BC. X plus 10 cm sama dengan 14 cm. X sama dengan 14 cm dikurangi 10 cm, di mana menghasilkan X sama dengan 4 cm. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 4 cm. Soal selanjutnya adalah menghitung luas segitiga ABC. Nah, di sini saya gambarkan lagi menjadi ini. Dengan beberapa informasi yang sudah didapat bahwa ada AB sama dengan 18 cm, lalu ada BC sama dengan 14 cm, lalu AC sama dengan 16 cm. Untuk menghitung luas segitiga ABC, kita dapat menggunakan rumus yaitu
L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, yang artinya alasnya ada di BC dan tingginya ada di CA, sehingga kita masukkan saja 1/2 dikali 14 dikali 16, sehingga menghasilkan 112 cm persegi. Nah, untuk soal yang terakhir adalah menghitung keliling segitiga DEF. Di sini ada DEF, ada informasinya. Untuk mencari keliling segitiga, kita cukup menjumlahkan ketiga sisinya, sehingga keliling segitiga DEF adalah K sisi tambah sisi tambah sisi. K sama dengan 18 cm tambah 14 cm tambah 16 cm. K sama dengan 48 cm. Nah, anak-anak sekalian, melalui video ini kalian telah memahami konsep kekongruenan segitiga dengan syarat-syarat yang digunakan untuk menentukannya. Pemahaman materi ini penting sebagai dasar menyelesaikan berbagai permasalahan geometri dan sebagai pengantar untuk pembahasan bangun datar lainnya. Teruslah berlatih agar pemahaman kalian semakin kuat. Terima kasih atas perhatian semua, dan kita akan membahas pada materi selanjutnya di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.